Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 5 komunikasi organisasi Mas dari mahasiswa dari Universitas Pertamina. Sini kami ingin bertanya-tanya, ngobrol terkait organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, utamanya di pusat ya, Mas. Mungkin kami ingin jauh lebih untuk bahan penelitian kami, Mas, nantinya. Ya. Jadi mungkin tujuan kami ini untuk penelitian kami lebih mungkin dari output yang kita rekam nantinya bisa jadi bahan ajar buat teman-teman di mengelola organisasi dimanapun, Mas. Gitu. Baik, Mas. Sebelumnya perkenalkan, saya Novel Anu Prawira, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4 di Universitas Pertamina Jakarta Selatan, Mas. Enggak Universitas Pertamina enggak fokus ke mining ya, pertambangan enggak ya? Enggak. Jadi memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan Pertamina. Jadi sosialnya cuma 2, Mas. Ada komunikasi sama HI. Oh, HI. Iya. Manajemen ekonomi enggak ada? Ada. Ada juga. Ada. Manajemen dan ekonomi aja. Mining ada juga. Tambang, perminyakan. Oh ya, itu yang memang core-nya itu ya. Iya, yang paling bagusnya lah, Mas. Oke. Perminyakan. Yuk lanjut, mulai dari mana kita? Perkenalan diri, Mas. Boleh, Mas. Oke. Biar teman-teman nih tahu ini siapa sih sosok hebat di depan saya kali ini. Ya, ini audiensnya siapa ini? Mahasiswa itu ya? Mahasiswa, bapak-bapak, ibu. Semuanya pokoknya Semuanya rekan-rekan dan juga bapak ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Agil Nurzaman. Saat ini saya sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Pasti bertanya-tanya, ini Ikatan Pelajar ini kok wajahnya udah om-om gitu. Ya, pada dasarnya memang pelajar dalam hal ini ya satu santri, yang kedua siswa yang ada di sekolah SMP, SMA dan juga mahasiswa yang ada di S1, S2. Kalau pengurus kader kami yang ada di ranting PAC cabang itu kebanyakan SMA, SMP atau maba S1, yang di PW sampai di pusat ini kebanyakan S1 atau mahasiswa S2. Jadi diksi pelajar di sini termasuk santri, pelajar dan mahasiswa seperti itu. Jadi biar nggak salah paham lagi nanti. Oh, iya. Nah, untuk saat ini nih, Mas, yang kita ketahui kan IPN di bawah organisasi besar Islam Nahdlatul Ulama. Itu ada berapa anggota, Mas, yang semua tahu? Ya, memang untuk pencatatan yang rigid memang kita belum ada, tapi anggota kami tercatat per tahun 2023 ada 5,6 juta, tersebar di 30 PW di tingkat provinsi dan juga di 365 cabang di tingkat kabupaten kota, dan rata-rata membasis di tingkat ranting di desa dan juga di komisariat di sekolah formal, SMP, SMA, bahkan sekolah non formal, pondok pesantren ada anggota kami. Jadi satuan pimpinan kita di tingkat pusat ya di Jakarta lah, yang menaungi seluruh Indonesia. Terus yang di tingkat provinsi ada pimpinan wilayah, di tingkat kabupaten ada pimpinan cabang, terus di tingkat kecamatan ada PAC, pimpinan anak cabang, di bawah pimpinan anak cabang ada pimpinan komisariat sama pimpinan ranting. Kalau komisariat itu di sekolah atau lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Pondok pesantren juga ada pimpinan komisariat, termasuk di desa itu juga. Kalau pondok pesantren atau sekolah sendiri itu ikutnya PAC atau dia maksudnya ke ranting ya, Mas? Secara hierarkis dia menginduk ke PAC. Jadi di bawah pimpinan anak cabang, di situ dia pimpinan anak cabang mengkoordinir yang namanya pimpinan komisariat dan pimpinan ranting. Itu cuma sebutan saja. Kalau struktur di pondok pesantren di sekolah itu namanya pimpinan komisariat, kalau struktur di di sana namanya pimpinan rantai, seperti itu. Untuk tadi udah dijelasin nih, Mas, dari runtutan pusat hingga ranting. Mas Agil mungkin duduk di sini sekarang menjabati ketua IPNU pusat. Kita pengen tahu nih, Mas, maksudnya dari pimpinan wilayah, pimpinan anak cabang, pimpinan cabang itu ada tupoksi sendiri atau tugas-tugas tertentu ya, Mas? Ya,
ini berkaitan dengan pola komunikasi dan koordinasi ya. Tentunya struktur hierarkis yang dari atas di tingkat pimpinan pusat sampai ke desa kan tidak mungkin. Ya. Pimpinan pusat semua yang mengakomodir itu tidak mungkin. Yang jelas secara langsung kami itu mengkoordinir pimpinan wilayah dan pimpinan cabang. Jadi kami mengkoordinir satuan organisasi yang di provinsi dan kabupaten, yaitu pimpinan wilayah dan pimpinan cabang. Nah, di bawah dan pimpinan cabang itu kami koordinasi lewat PW. Terus untuk satuan struktur organisasi ke bawah di PAC atau di tingkat kecamatan sampai ke ranting tingkat desa dan lembaga pendidikan, itu kami memberikan wewenang terhadap pimpinan cabang atau struktur di tingkat kabupaten. Jadi tidak semua sampai ke ranting ke bawah kita koordinir langsung, tidak. Tentunya kalau kita koordinir melalui struktur kita, karena saking luasnya kita. Bahkan kita juga punya PW di Papua Barat juga ada gitu. Yang penerbangannya itu pun lebih lama daripada kita terbang ke Singapura atau ke Malaysia. Kalau Singapura Malaysia kan kita paling 2 jam, 1,5 jam. Ya, kalau kalau kita ke Papua itu paling cepat 3,5 jam. Itu pun yang di Papua Barat, belum yang di Papua Selatan kayak Merauke itu bisa sampai 4-5 jam itu. Itu ikatan di sana masih aktif, Mas? Masih aktif dengan berbagai dinamikanya, termasuk kendala sinyal, komunikasi dan lain sebagainya. Memang menarik sekali apabila kita ngomong soal pola komunikasi organisasi yang hari ini banyak dipengaruhi oleh digitalisasi kan. Memang menarik sekali, kita banyak hal yang perlu kita sinkronkan, banyak hal yang perlu kita sinergikan terkait problem-problemnya. Begitu. Mungkin tantangan dari pusat sendiri nih Mas, mengatur segitu banyaknya ya. Mungkin teman-teman ini kan luar biasa sekali. Anggotanya tuh tersebar di seluruh Indonesia dan ternyata sangat keluarganya bukan keluarga lagi nih, besar banget nih. 5,6 juta dikumpulin 2 lapangan atau 3 lapangan itu nggak cukup kayaknya. Nggak cukup, 5,6 juta itu berarti kayak warga Bogor ya. Iya. Kita 5-6 juta dan warga Bogor. Dan itu pastinya dari pola komunikasi itu menarik ya untuk kita pelajari. Nah, mungkin kita bisa tanya-tanya Mas, seperti apa sih Mas tantangannya, mungkin hierarkinya seperti apa? Ya, tentunya kalau kita lihat organisasi itu sebenarnya kuncinya komunikasi. Ya. Yang dalam hal ini adalah koordinasi juga bagian dari komunikasi ya. Banyak orang salah paham itu gara-gara komunikasi. Jadi memang komunikasi ini menjadi tantangan utama kita, apalagi komunikasi cross culture ya, lintas budaya. Tentunya orang Jawa mendengar orang Batak ngomong kan kayak marah-marah ya. orang Madura ngomong kayak marah-marah orang Jawa. Tentunya tantangan cross culture di sini kita itu masih menjadi tantangan kita, dan kita juga sering memahami ternyata karakter orang-orang dari provinsi ini itu bagaimana, dari PW ini bagaimana. Atau selain tantangan cross culture, kita juga hal ini di dunia digital seperti hari ini yang sangat maju sekali. Tantangan lainnya adalah tantangan soal digitalisasi yang dalam hal ini adalah itu keterbatasan sinyal. Bahkan anggota kita banyak di pedalaman. Terus kalau pengen kita rapat Zoom nih, kader kita harus ke ibu kota kecamatan dulu biar dapat sinyal. Ada kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah di kepulauan atau di luar Jawa, kayak di Jawa Timur ada PC yang di kepulauan kayak di Bawean walaupun ikut Gresik itu di IPMU sudah berdiri sendiri cabang Bawean. Ada cabang Masa Lembu di Madura, ikutnya Kepulauan Madura. Itu kayak gitu. Jadi kalau pas nggak ada sinyal rapat Zoom itu, jadi harus ke ibu kota kecamatan dulu baru ada sinyal. Jadi tantangannya itu yang paling berasal dari adalah selain tantangan cross culture, lintas budaya, tantangan di bidang digital, yang kali ini adalah sinyal. Terus selain itu tantangan yang klasik adalah bagaimana kita menyamakan visi. Nah, komunikasi itu tujuannya kan menyamakan visi. Nah, kadang visi nggak ketemu juga. Makanya inilah seni berkomunikasi, kadang kita juga harus kenceng, kadang kita harus lentur. Ya inilah macam-macam lah. Itu enaknya kita berorganisasi di situ sih. Nah, tadi menyamakan visi nih Mas. Ya. Oke, kita lanjut ke bagaimana sih ya, terutama Mas Agil nih sama teman-teman dari pengurus pusat ini menjalankan aktivitas organisasi ini, bagaimana pola komunikasi yang dibentuk itu, sistem seperti apa sih koordinasinya gitu? Ya, tentunya kalau kita berbicara pola komunikasi, kita nggak jauh bicara soal
bagaimana sistem menentukan keputusan yang ada di organisasi. Kita punya mekanisme rapat. Jadi rapat tertinggi di IPNU namanya kongres. Nah, setelah kongres ada yang namanya, ya kongres itu salah satunya untuk menentukan ketua umum baru, untuk menilai, mengevaluasi laporan pertanggungjawaban. Nah, ada 4 lah tuh. Terus di bawah kongres ada konbes. Konbes ini salah satunya adalah tugasnya untuk merumuskan peraturan organisasi. Ada rapat kerja juga, ada rapat pimpinan juga, ada rapat pleno, ada rapat harian, macam-macam lah. Jadi kalau pola komunikasi kita ada 2 pola. Yang pertama pola formal, ada pola informal lah. Nah, kalau pola formal jelas tadi kita komunikasi melalui rapat atau melalui undangan-undangan, rapat-rapat formal. Kalau rapat-rapat formal sudah tak jelaskan tadi, ada kongres, konbes, atau di tingkat wilayah ada konferensi wilayah, rapat kerja wilayah, terus ada rapat pimpinan wilayah. Terus kita juga membagi wilayah Indonesia yang luas ini ke dalam 11 korwil. Jadi ada korwil Sumatera 1, dia mengkomunikasi PW Sumut sama Aceh. Terus ada korwil Sumatera 2 mengkomunikasi Sumsel, Riau, Kepri dan Sumbar, Riau, Kepri. Bengkulu ada korwil Sumsel 3, ada Lampung, Bangka Belitung, macam-macam lah itu. Bahkan sampai korwil Indonesia Timur mengkoordinasi Maluku, Papua, ada korwil Sulawesi 1. Sulawesi 1 itu meliputi Gorontalo, Sulut sama Sulbar. Pokoknya kita ada 11 korwil itu lah. Kalau kita jabarkan panjang di sini. Mungkin dari sedikit ingin tahu nih Mas, mungkin di pusat sendiri itu dalam pengkaderisasiannya sampai ke pusat, kayak tadi dibagi per korwil ya Mas. Itu memang per korwilnya itu memang putra daerah asli sana yang megangnya atau bisa lintas Mas? Ya tergantung. Kalau memang stok kader mencukupi ya memang contoh korwil yang mengkoordinir PW Sulawesi. Di Sulawesi 1 ada Sulut, Gorontalo, Sulbar. Itu ada nggak kader yang bisa? Kalau nggak bisa ya kita utus dari pengurus pimpinan pusat. Ya fleksibel saja lah. Oh, fleksibel. Iya. Yang penting tujuannya itu tercapai gitu. Dalam pandangan Mas Agil sendiri nih, bagaimana penerapan alur komunikasinya nih Mas? Downward atau downward misalnya dari atas ke bawah atau mungkin bahasanya itu harus dalam hierarki birokrasi yang pasti atau lebih bebas aja Mas? Ya tentunya kan hari ini kita nggak bisa menebak secara pasti dinamika yang terjadi di organisasi. Tentunya kalau by design tetap kita komunikasi sesuai dengan pola, sesuai dengan rencana. Tapi kadang kalau kita butuh hal-hal yang mendesak, kita juga bisa-bisa saja kita undang pengurus PW secara mendadak karena kebutuhan untuk klarifikasi atau komunikasi yang intens gitu. Terus komunikasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu hari ini itu gerakan yang menarik itu gerakan dari bawah ya. Susah hari menemukan gerakan-gerakan yang dari bawah terus sampai ke atas itu susah. Jarang ya Mas? Jarang ya. Kita seringnya itu jadi dari atas ke bawah kita instruksi gitu. Tapi banyak juga gerakan-gerakan dari bawah, dari rekan-rekan IPNU sendiri, khususnya ketika momen-momen ya seperti momen Hari Santri, momen Harlah IPNU atau momen-momen lain seperti ketika kita ada event-event yang menarik. Misal kemarin kita event kaderisasi, latihan kepemimpinan nasional, itu cabang-cabang pada bikin ucapan selamat, ucapan itu kan salah satu bagian komunikasi. Oh ternyata apa yang ikhtiar kita ternyata itu disambut dengan baik oleh pimpinan cabang. Ya tinggal kolaborasi, momen dan situasi seperti apa. Mau kita pakai bottom up atau top down gitu. Oke. Nah itu udah sekalian menjawab 2 pertanyaan ya ternyata teman-teman. Jadi di HIPNI ini tadi dari downward maupun upwardnya sendiri, bisa dari anggota langsung ke atasan itu ternyata tidak begitu sulit walaupun memang ada jenjang yang luar biasa ya. Iya. Jadi kalau kita kongres itu kan kita kumpul cabang sama PW se-Indonesia kumpul jadi satu forum, itu rata-rata kita mendengar itu isu-isu dari bawah. Mereka ada yang mengangkat isu soal pelajar inklusif, ada yang mengangkat soal isu-isu di daerahnya dia yang termasuk
seksi untuk dibahas di kongres. Mereka komunikasi itu kan komunikasi dari bawah ke atas. Kita wadai dari forum kongres atau mungkin di forum-forum Rapimnas, rapat pimpinan nasional itu kita mendengar, kita banyak mendengar apa ya, keluhan-keluhan atau harapan-harapan dari pimpinan wilayah. Apa sih harusnya ini dilaksanakan? Nah, itu kan dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah ya instruktif. Misal kita punya gerakan-gerakan atau program-program, misalkan kita punya kita apa itu menjadi bagian dari gerakan keluarga maslahat PBNU, ya kita pakainya instruktif dari atas. Terus apakah organisasi HIPNO ini sendiri Mas, dari kan kita bahas upward sampai downward, nah itu menerapkan horizontal juga nggak Mas? Maksudnya dari Mas Agil komunikasinya bebas nih sama anggota siapapun gitu. Oh iya, itu ya Keluarga komunikasi, pasti. ya silaturahim lah. Jadi ada kekuatan ini ya. Ada membahas silaturahim komunikasi formal, non formal. Kita itu ada namanya komunikasi berdasarkan culture, budaya. Jadi itu yang kita namakan dengan silaturahim. Orang NU itu kan senangnya silaturahim. Iya, benar. Ke senior kita silaturahim, ke kiai kita silaturahim, minta arahan, minta petunjuk, seperti itu. Termasuk ke teman-teman juga, ya kita kadang sering momen-momen telepon, free nggak? Oke, ayo kita ngopi bareng-bareng. Senggang nggak? Ayo kita ngobrol. Kadang di momen-momen yang tidak direncanakan seperti itu, justru isu yang kita bahas malah banyak dan menarik sekali. Itu makanya kadang kalau kita terlalu kita rencanakan, itu malah fokusnya nggak kemana-mana. Terlalu fokus malah kita juga susah untuk mengembangkan tema juga. Oke. Mungkin tadi horizontal, aku pengen tahu mengenai ini Mas. Di sini ada komunikasi diagonal juga nggak Mas? Maksudnya lintas jabatan atau lintas divisi, kayak tiba-tiba misal nih Mas, divisi kaderisasi tiba-tiba menghubungi bagian apa gitu Mas, bagian misal Korwil tiba-tiba apa? Ada. Itu kan apa ya, layaknya struktur kita. Oke. Jadi ini kita ngomong pimpinan pusat ya, biar lebih enak aja. Nggak usah ngomong di pimpinan wilayah. Jadi ketua umum itu yang namanya ketua umum ya ketua umum ya kan, secara umum mengurusi semua hal itulah. Di bawah ketua umum itu ada wakil ketua umum. Wakil ketua umum itu ada 3. Terus di bawah wakil ketua umum ada jajaran ketua bidang. Kabit. Ya, ketua. Kita sebenarnya ketua PP IPNU. Jadi ketum IPNU, waketum IPNU, ketua IPNU, ketua PP IPNU gitu. Nah, waketum ini yang 3 itu dia mengkoordinir bidang-bidang yang di bawah koordinasinya dia. Contoh, waketum bidang organisasi, dia ada membidangi ketua bidang organisasi, ya selayaknya Menko lah, ya Menko gitu. Ada menteri-menterinya ya. Jadi ketua bidang itu menteri, waketum itu Menko. Lah, ada rapat Menko juga, ada rapat waketum, ya bidangnya. Contoh ada bidang yang waketum yang pertama itu membidangi soal tadi organisasi. Jadi di bawahnya ada ketua bidang organisasi, bidang jaringan komisariat, terus apa itu ada lagi bidang apa itu hubungan antar lembaga, hubungan antar organisasi, itu banyak itu. Saya agak lupa, agak detailnya agak lupa. Lah, itu mereka saling berkoordinasi antar lintas itu, atau tidak menutup kemungkinan ketua yang di bawah koordinasi waketum 1 itu berkoordinasi dengan ketua bidang yang di bawah koordinasi waketum 2 yang bidang kaderisasi. Ya, sebenarnya sinkron. Contoh ketika hari ini kita ada proses yang namanya klasterisasi. Jadi kita mengklaster struktur organisasi kita ke dalam 3, klaster 1, 2, 3. Nanti bebannya masing-masing sendiri. Kalau klaster 1 itu harus kaderisasinya sekian, jumlah anggotanya sekian. Klaster 2 itu harus melaksanakan kaderisasi apa saja, terus harus punya jumlah anggota berapa, itu ada nantilah. Klasterisasi ini itu di bawah koordinasi, leadingnya adalah wakil ketua bidang organisasi, ketua bidang organisasi. Lah, dalam rangka memvalidasi klaster ini melalui mekanisme akreditasi, itu komunikasi lintas fungsinya dilaksanakan. Contoh, dalam rangka memvalidasi kaderisasi, ketua bidang organisasi berkomunikasi dengan ketua bidang kaderisasi. Dalam rangka memvalidasi media, keaktifan PW di media, ketua bidang organisasi
berkoordinasi dengan ketua bidang Infokom, gitu. Termasuk memvalidasi apalagi ya soal ke CBP-an atau gerakan sosial IPNU, namanya lembaga CBP, itu berkoordinasi dengan koordinator lembaga CBP seperti itu. Oh iya, ada yang kelewat nih Mas. Apa Tadi ya? kan di IPNU kan yang saya ketahui kan ada CBP juga. Ya, Mungkin ya, bisa ya. dijelaskan CBP itu apa? Oh iya, jadi itu ya banyak ya di kita. Iya, banyak. Kita ada struktur kita selain ada ketua bidang, wakil sekretaris umum, ada wakil bendahara umum, ada departemen. Nah, selain departemen ada lembaga. Kalau lembaga kita ada lembaga CBP. Kalau lembaga CBP itu IPNU yang berfungsi di bidang sosial. Kalau kebencanaan CBP yang turun, terus sosial masyarakat, misal isu-isu lingkungan, menanam pohon, bersih pantai, itu rekan-rekan CBP yang turun. Terus ada lembaga lembaga anti narkoba, ada lembaga pers dan penerbitan, gitu. Teman-teman media itu berkoordinasi dengan LPP, lembaga pers penerbitan. Di IG kita ada, website kita ada, ipnu.org.id itu ada juga. Terus ada selain lembaga ada badan ada namanya Badan Student Research Center sama Badan Student Crisis Center. Jadi dua badan ini lebih fokus ke riset dan juga bagaimana menanggapi isu-isu kepelajaran. Seperti halnya sekarang isunya kayak kenakalan remaja, kekerasan terhadap remaja, itu lebih marak sekali. Apalagi hari ini kekerasan di ranah pesantren. Kita turun ke isu-isu seperti itu, kita tanggapi, kita sikapi bagaimana solusinya gitu. Kayak tadi kita baru FGD dengan LKK, Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU. Bagaimana sih kita menyikapi kekerasan yang ada di ranah pelajar, khususnya di di satuan pendidikan, baik formal pesantren, formal yang di MTS, MA maupun non formal yang pesantren, itu bagaimana? Kita ya ada juga. Iya, kita tanggapi. Cuma memang kadang isu-isu itu yang jarang nyampe karena memang keterbatasan dari informasi dan media. Itulah memang seninya komunikasi untuk menyampaikan apa yang sudah kita laksanakan. Nah, kalau untuk kayak tadi nih Mas, itu biasanya LKKN segala macam itu berarti di bawah tetap PBNU ya Mas? Iya, di bawah PBNU. Jadi di PBNU itu selain ada badan otonom, ada yang namanya lembaga. Jadi lembaga ini banyak, ada yang di bidang pendidikan, lembaga pendidikan Ma'arif, ada yang di bidang perekonomian, ada lembaga perekonomian NU, ada tentang masjid, ada lembaga takmir masjid NU, banyak. Lah, selain lembaga itu ada badan otonom ya ada IPNU, ada Ansor itu banom, ada ISNU, Ikatan Sarjana NU, Muslimat, Fatayat, lah itu banom. Nah, bedanya kalau lembaga yang seperti ya tak jelaskan tadi, lembaga di bawah NU itu bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum PBNU. Itu. Jadi laporannya langsung ke Ketua Umum PBNU. Nah, kalau banom, masih ke lembaga tadi. Kalau lembaga tadi dipilih dan ditunjuk oleh Ketua Umum PBNU. Oh, langsung dari atas. Kalau banom itu diberi wewenang untuk secara otonom mengelola lembaganya sendiri. Jadi kita memilih ketua umum, kita milih sendiri. Dari cabang PB milih sendiri. Melalui pemilihan? Ya, melalui mekanisme kongres. Nah, kami bertanggung jawab terhadap kongres. Walaupun kami juga bertanggung jawab dan juga berkewajiban untuk memberikan laporan berkala kepada Ketua Umum PBNU. Gitu. Oke, Mas. Back to tadi di bagian horizontal ya Mas, yang sudah dijelaskan tadi. Biasanya Mas Agil sendiri sebagai ketua umum di pusat itu apakah tetap mengikuti rapat di setiap bidang atau menunggu nanti hasil laporan aja Mas biasanya Mas? Ya, itu tergantung sih ya. Sejauh mana urgensi ya itu. Sejauh mana itu urgent apa tidak itu kita. Terus juga terkait dengan waktu juga. Tidak semua rapat harus kita ikuti. Oh iya benar. Dan tidak semua rapat harus kita ikuti, tapi semuanya harus kita kontrol. Jadi pasca rapat harus kita panggil hasilnya seperti apa, atau sebelum rapat kita setting nanti rapatnya seperti ini, pembahasannya seperti ini, jangan sampai keluar dari pembahasan kita. Ya kalau ini yang menarik, kadang kalau rapat itu ada ketua umum malah
Itu ya. Canggung ya, Canggung ya. Iya, benar. Berarti yang penting intinya kalau anggota atau dari ketua bidang, ketua divisi itu sendiri bisa menangani, Iya. stop di sana nanti Iya, laporan betul, selesai betul. aja. Iya. Jadi Oke. ada yang perlu kita turun tangan langsung, ada yang ya cukup ya ketua bidang yang menghadiri. Terus apa lagi ya? Ya itu sih, nggak harus semuanya kita datang, tapi yang jelas kontrol harus ada. Oke. Kontrol itu baik melalui ketua bidang atau waketum, seperti itu. Ini menarik sekali ya teman-teman. Kita bakal lanjut ke sesi yang lebih dalam lagi, mungkin dari keefektivitasan dan tantangan komunikasi nih. Mas, menurut Mas Aidil sendiri nih, jenis komunikasi apa sih yang paling sering dominan digunakan dalam pimpinan pusat ini? Mungkin kayak tadi yang jelaskan Zoom atau by grup WA atau apa Mas? Biasanya media apa yang digunakan Mas? Jadi kita campuran ya. Jadi semuanya kita gunakan. Yang penting efektif untuk organisasi. Misalkan kita koordinasi dengan ketua PW langsung ya, kita gunakan Zoom. Kayak malam hari ini kita koordinasi dengan PW Nusa Tenggara Barat malam ini. Setelah Isya jam 8 lah. Oke. Itu. Jadi kalau pakai Zoom, kita memungkinkan pakai Zoom, kita pakai Zoom. Atau kalau kita cukup pakai komunikasi by WA, kita komunikasi by WA. Yang jelas semuanya itu kita lakukan, kita tempuh. Yang penting efektif untuk keberlangsungan organisasi, itu saja sih. Terus tantangan sendiri nih Mas untuk ya tadi ya by WA, Zoom dan segala macam. Tantangan komunikasi seperti apa sih Mas yang biasanya sering dihadapin? Ya tadi, jadi lintas budaya, cross culture, itu jelas. Terus selain itu digital juga, termasuk ketersediaan sinyal juga. Kadang kita Zoom juga nggak bisa lihat wajahnya karena keterbatasan sinyal juga. Jadi dua itu sebenarnya yang mendasari apa itu komunikasi. Gitu. Ya, ada yang cerita menarik ini di luar pertanyaan. Oke. Ada cerita menarik. Saya itu aktif di IPNO sejak tahun 2010. Dari aktif di IPNO tahun 2010. Saya masih TK kayaknya Mas. Saya sekarang berapa ya? Jadi 21 saya. Jadi kurang lebih 15 tahun sejak saya masih SMP, sekarang sudah mau lulus S2. Ada hal yang menarik terkait komunikasi. Waktu pertama kali saya aktif di tahun 2010-an itu, rata-rata pengurus IPNO di tingkat PAC atau di tingkat cabang itu jarang yang punya handphone. Waktu itu handphone tuh lahir yang waktu itu harganya 400 ribuan kalau nggak salah. Itu jarang yang punya handphone. Rata-rata yang punya handphone itu ketuanya. Ketuanya. Karena kebutuhan untuk komunikasi makanya ketua punya. Nah itu waktu tahun 2010 atau sebelum 2010 itu kita komunikasi di PAC itu via surat. Jadi kita kalau mau rapat kita 2 hari sebelum, ya paling telat 2 hari lah. Kita harus datang ke rumahnya satu persatu, kirim surat. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, di luar pertanyaan juga ya, Mas Agil ini berangkat dari ranting kah atau tiba-tiba udah langsung nggak lama langsung udah masuk PAC di kecamatan? Saya dari ranting, saya ketua ranting. 2011 saya ketua ranting, 2010 gabung IPNO. Ya sebenarnya prosesnya lama sebelum 2010. Waktu di ranting kan ikut Jam'iyah IPNO sekitar tahun 2009, lulus SD saya 2008 kan. Mulai ikut IPNO di ranting-ranting itu Jam'iyah Yasinan. Itu kan sudah ikut, tapi formalnya ketika Makesta itu tahun 2011. 2011 ya saya 2011 itu. Lah, setelah itu saya jadi ketua ranting. Sebenarnya resmi mendeklar bahwa ikut IPNO tahun 2010. Formalnya setelah ikut Makesta 2011. Nah, itu lanjut cerita saya tadi. Ya, siap. Surat-surat itu. Nah, setelah nggak lama surat-surat itu ada pada punya HP itu SMS. Kalau SMS paling telat 2 hari sebelum acara. Kadang sebagian teks hilang gitu. Saya menangin itu. Serius menangin itu. Kalau sekarang enak kan ada WhatsApp kan? Ya, WhatsApp. Ada WhatsApp Panjang apapun ya, ya. ada grupnya anggotanya sampai sekarang berapa? Maksimal anggota grup WhatsApp? 400-an ya? 400-an. 400-an. Kalau sebelum grup WhatsApp sekitar tahun 2011-an kalau nggak salah. Itu ada grup Facebook. Ya saya itu koordinasi di grup Facebook. Kalau dulu kan punya HP pertama kali tahun berapa? Smartphone. Smartphone itu 2015. 15. Lah itu 1 bulan itu habis berapa giga? Wah lupa saya Mas. 1 giga kan? Iya masih. Nah dulu itu kan tinggal Facebook yang bisa lihat wajahnya. Kita pakai Facebook. Tahu Facebook kan? Yang nggak ada gambarnya. Ada grupnya. Itu. Jadi kita koordinasi itu lewat di situ. Terus
setelah tahun 2016 kayaknya ada WhatsApp tren kayaknya setelah 2016 ya. Ya, 2015. itu udah mulai Android tuh Mas. Ya, Android Smartphone sudah udah WA. ada WA terus sekarang WA selalu memperbaiki fitur sampai saat itu WA itu belum tergantikan, bahkan ada Telegram atau apa belum tergantikan. Cuma kita ada satu tambahan, ada Zoom sekarang pasca COVID. Itu enak kita koordinasinya. Jadi saya menangi pola koordinasi di IPNUS dari SMS, grup Facebook, bahkan dulu yang gokil lagi itu kalau acara nih misalnya acara kalau Jakarta kan enak ya di tempat ini. Kalau kadang kita acara di pelosok desa itu kan nggak ada Sherlock, Iya. nggak ada. Nanya-nanya aja. Mending kalau nanya. Jadi panitia harus nyediain rute. Jadi misalnya acaranya di Salatiga, yang dari Demak nanti turun ke terminal ini naik angkot ini gitu. Yang dari Semarang yang naik angkot ini turun ini gitu. Yang naik kendaraan dari rute itu ditulis detail rutenya. Makanya nih Menarik banget Mas. dunia yang maju digital ini cukup membuat ya organisasi kita ini ditopang kemajuan melalui digital itu. Ya alhamdulillah. Walaupun yang menciptakan bukan orang Muslim, tapi manfaatnya dirasakan oleh orang umat Muslim dan orang NU seperti saya. Iya, Mas. Mungkin tadi udah cerita nih panjang lebar mengenai kemajuan komunikasi dari zaman surat menyurat sampai Iya. Facebook yang No Facebook nih. Grup Facebook. Gak tahu sekarang masih kayaknya grup Facebook cuma dibuat jual beli saja sekarang kayaknya. mungkin dari IPNU sendiri tuh ada nggak sih Mas kayak bentuk pelatihan komunikasi gitu Mas dari kader-kader IPNU sendiri Mas? Ada sih, tentunya ada. Ya tergantung kebutuhan ya. Ya. Kalau rata-rata di PAC, di ranting, di cabang tuh ada pelatihan public speaking itu ada. Terus di PW atau di sudah naik itu kebutuhannya beda. Ya kalau saya cerita di pimpinan pusat saja. Pimpinan pusat hari ini pelatihan di ranah komunikasi ya, lebih tepatnya sekarang di media. Digital. Ya, di digital. semua. Jadi kita namanya tim digital PP IPNU itu ada beberapa matra lah. Satu desain grafis, selain desain grafis ada matra videografi, terus yang selanjutnya jurnalisme. Jadi itu 3 matra itu yang kita kolaborasikan hari ini untuk menjadi wahana menyalurkan komunikasi kita kepada rekan-rekan atau pengurus kita yang di bawah. Misalnya yang berkaitan dengan ucapan hari besar Islam atau mungkin sosialisasi program IPNU atau apa, itu bisa melalui videografi atau melalui tadi desain grafis. Terus untuk mengabarkan program-program atau kegiatan-kegiatan IPNU yang ada di cabang di PAC itu ada jurnalisme atau jurnalistik ya kan. Nah, itu kita ada 3 matra itu saja. Nah, tim ini kita bentuk sejak awal periode dan kita latih sejak awal dan hari ini sudah berjalan. Ya, seleksi alam lah. Dulu yang ikut berapa, sekarang tinggal berapa. Ini semakin hari kualitasnya juga semakin bagus. Silakan teman-teman dicek saja di ipnu.or.id itu. Silakan dicek nggak apa-apa. Banyak berita kegiatan kita di desa-desa. Menarik sekali kalau kita melihat kegiatan IPNU di desa-desa itu, aduh, ke pelosok desa, kegiatan di pinggir sawah, di pinggir kali, buka bimbingan belajar ke warga desa. Gitu. Kayak dulu COVID kita banyak itu bimbel-bimbel IPNU, tempat menyediakan internet gratis, menyediakan bimbingan belajar bagi siswa SD, banyak lah. Teman-teman monggo silakan luar biasa sekali ya dampaknya ya bagi kemajuan, terutama bagi perkembangan SDM lah, terutama di Indonesia ini ternyata luar biasa banget ya. Nah, utamanya ini menarik sekali bagi teman-teman yang mempelajari organisasi, terutama bagian komunikasi. Mungkin sebelum ke 2 pertanyaan terakhir, Mas, mau kado dulu atau bagaimana, Mas? Gimana? Mau kado dulu atau langsung aja? Langsung aja. Oke. Ini dua pertanyaan terakhir. Yang pertama itu mungkin jika diberikan kesempatan nih, Mas Agil, buat rekomendasiin. Enggak sih, kita sih sebenarnya ke kita teman-teman yang memang pengen tahu nih, Mas, tips dan mungkin bilang rahasia dapur ya, mungkin apa sih ya senjatanya Mas Agil dalam mengurus PPI IPNU, satu sistem yang
sistem komunikasi yang bisa meningkatkan efektivitas kerja organisasi seperti apa sih Mas? Ya, yang pertama satu ya. Ini sebenarnya bukan rahasia dapur, rahasia umum. Oke. Semua orang juga pasti tahu. Tapi kadang kita khilaf untuk tidak melaksanakan. Yang pertama, yang namanya pemimpin harus bisa membawa efek, harus ada Dampak. harus ada dampaknya. Nah, dampak itu terwujud kalau kita bisa membawa pengaruh. Nah, bagaimana cara kita membawa pengaruh? Ya kita harus mampu menyebarkan optimisme. Jadi pemimpin harus optimis. Jangan sampai pimpinan itu pesimis. Ya, pemimpin dunia ini dalam kondisi segenting apapun pasti tetap optimis. Makanya kita dalam rangka menjaga pola komunikasi tadi kita harus tetap optimis, itu yang pertama. Terus yang kedua, selain kita harus optimis, kita harus meneladani sifat-sifat Rasulullah tadi. Ada sidik, tablik, amanah, fatonah itu tadi kan. Sidik artinya kita jujur, tablik itu artinya menyampaikan, amanah itu dapat dipercaya, dan fatonah itu cerdas. Pemimpin harus menguasai ini. Jadi sikap dasar pemimpin 4 itu harus dilaksanakan. Lah, setelah itu baru kita masuk bagaimana strategi komunikasi kita. Jadi pemimpin itu dikatakan susah ya nggak susah, gampang. Dikatakan gampang ya ternyata susah. Nah, kita tuh harus seperti karet lah. Jangan seperti tambang biasa atau tali rafia. Kalau karet itu bisa luas kan. Di saat keras kita juga bisa keras. Di saat lentur luas kita juga bisa lentur gitu. Ini ibarat tali nih, tali rafia. Kalau tali rafia itu ditarik dari kedua sisi, pasti akan putus nanti. Pedot ya, putus. Tapi kalau kita luas, mau ditarik, diolor kanan kiri, kita akan tetap nggak akan putus. Jadi tahu posisi itu adalah. Jadi pemimpin harus bisa memberikan pengaruh melalui optimisme dan juga tetap menjaga sifat-sifat kepemimpinan melalui sidik, tablik, amanah, fatonah tadi, dan juga pemimpin harus tahu kondisi. Tidak harus ngotot, itu enggak harus. Harus juga ibarat manusia ini kan kayak kita komputer ya. Ada input, ada proses dan sebagainya. Mata, telinga itu input kita, input informasi. Kita melihat informasi, kita mendengarkan informasi, ada proses. Ini otak kita memproses. Kan? Bagaimana setelah kita mendapatkan informasi itu, langkah kita bagaimana? Ini diproses. Output itu lewat apa? Lewat tindakan kita, lewat kaki kita, lewat tangan kita, lewat gerakan kita. Itu sih bagaimana kita mendengarkan informasi dan juga ya dari informasi itu kita mengambil langkah untuk organisasi. Luar biasa sekali nih, benar-benar kita datang nggak bawa apa-apa, pulang bawa banyak banget nih kayaknya Mas. Pengetahuan baru yang memang banyak. Jadi kalau kita diskusi ngalir aja banyak enak sebenarnya. Iya, oke. Mungkin kita kan tadi juga masih ada pakem-pakem yang memang harus kita capai. Gitu, iya. Wah, terima kasih banyak, ternyata luar biasa ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Mas. Iya. Apa harapan Mas Agil sebagai ketua IPNU untuk sistem komunikasi di organisasi ini agar lebih berkembang dan mendukung keberlanjutan untuk IPNU sendiri, Mas, ke depannya biar lebih luar biasa? Ya, sebenarnya kita itu jangan terlalu kaku. Luas boleh, tapi jangan terlalu lentur juga aja. Artinya harus ada barrier atau ada batasan-batasan di mana kita harus mengambil sikap strategis untuk organisasi, termasuk di bidang komunikasi. Di organisasi hari ini, kalau pengen mau bertahan sustain jangka panjang, harus paham soal keadaan hari ini. Hari ini sedang eranya era digital, era efisiensi. Dulu mungkin kalau IPNU mau rapat menghadirkan PW, itu harus menyiapkan hotel, menyiapkan konsumsi, bahkan mungkin menyiapkan tiketing untuk pengurus PW yang dari daerah-daerah. Sekarang malam ini kita instruksikan, besok pagi rapat bisa, ada Zoom. Ada macam-macam, Google Meet juga ada, atau mungkin 5-6 orang kita rapat di video call WhatsApp juga bisa. Nah, hari ini dalam rangka menghadapi tantangan masa depan, organisasi itu harus adaptif terhadap pembaruan. Jadi kalau dalam NU itu ada konsep yang namanya al-muhafadzah alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi kita harus muhafadzah qadimi sholih, menjaga
tradisi-tradisi lama yang baik. Contohnya apa? Silaturahim itu kan tradisi lama yang baik. Jangan sampai hilang. Terus sekedar say hello terhadap teman kita. Teman kita yang di lintas daerah, lintas suku, lintas budaya, lintas agama, say hello, ya kan? Itu muhafadzah qadimi sholih. Tapi jangan lupa kita harus ahdu bijadidil aslah. Kita harus menambah atau memperbarui dengan hal-hal yang baru, yang solih juga, yang baik juga. Contohnya apa? Kayak ini ngobrol ini kan silaturahim ini kan qadimi sholih. Nah, ada yang namanya sekarang videografi, ada podcast, ada laptop, nah itu jadidil aslah. Lah, organisasi itu harus adaptif dengan pembaruan itu. Tidak boleh kita wah terus gini, nggak bisa. Lah, terus juga adaptif itu ya ini bagian dari rekomendasi ya. Ya mungkin saja kita bisa mengembangkan sistem pelatihan berbasis online. Atau kita mengembangkan sistem kaderisasi berbasis online juga. Kan hari ini kita apa ya menginfluence gerakan kan nggak harus kita bertatap muka langsung. Kita di Jakarta, kita menginfluence kader-kader kita di daerah, kita bisa lewat media. Itulah tadi, kita adaptif dengan pembaruan, kita adaptif dengan teknologi, dan kita harus menyesuaikan bagaimana kebutuhan organisasi itu bisa sinkron dengan realita dunia hari ini. Pelatihan berbasis online atau kaderisasi berbasis online itu bisa menjadi alternatif kita agar kita ini lebih lebih cepat lagi, lebih akseleratif menghadapi dunia yang volatile ini, yang ambigu juga lah, ambigu, volatile, terus unpredictable juga, susah untuk diprediksi kemajuannya seperti itu. Oke, udah kayaknya wah luar biasa banget nih. Berapa menit sekarang kita ya? Mungkin 40 menit, luar biasa ilmu yang didapat dari 41 menit ini kayaknya banyak banget nih Mas. Ya. Saya banyak yang akhirnya saya cuma mengenal IPNI itu sampai tingkat cabang paling ya. Saya ngobrol dengan teman-teman, sekarang saya pusat itu sangat luar biasa. Berikan rasa hormat dan terima kasih jazakumullah khairan katsiran sudah memberikan waktu untuk kami teman-teman dari Ilmu Komunikasi Unes Pertamina. Dan mungkin ini saya bakal share juga buat teman-teman IPNU di daerah biasa untuk jadi bahan pembelajaran mereka. Ya, salam juga untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, siap Mas. Pokoknya ini ya mungkin bagian dari sharing pengalaman juga. Mahasiswa itu jangan takut salah lah. Kalau soal disalahin itu biasa. Ada fasenya nanti kita akan nyalain orang. Seperti itu ya. Ada fasenya kita akan nyalain orang, kayak kalian dulu teman-teman waktu masih masuk itu kan menghadapi senior kan, wah kayak kita disalah-salahin sama senior kan. Senior juga sama, itu disalah-salahin dosen juga. Dulu disalah-salahin sama senior lagi. Setelah kita senior, kita nyalain senior ya. Pokoknya jangan takut untuk jangan takut untuk salah. Kalau kita takut untuk salah, kita takut untuk mencoba. Ya, salah satu kunci mahasiswa atau orang-orang yang bekerja di bidang public speaking, dia tuh nggak pernah takut salah. Yang jelas sepengetahuan dia itu benar, dasarnya ada, dia akan jalani. Nah, kebanyakan kita mahasiswa generasi muda hari ini, kita masih takut salah sehingga kita takut untuk memulai. Kalau kita takut untuk memulai, kita nggak tahu ini salah apa enggak ini. Jangan-jangan yang kita khawatirkan ini salah, ternyata benar gitu. Ya kayak saya contoh ya Mas ya. Mohon maaf nih, saya datang dari daerah ya. Saya sekedar pengetahuan IPNU tuh ya cuman di Desa Pebatan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Brebes. Iya. Hanya sekedar aktif di sana aja, menemani teman-teman di sana, bisa langsung ketemu pusatnya langsung loh. Sebenarnya luar biasa banget. Sebenarnya ini juga salah ya. Salah. Tapi ternyata benar tiba-tiba di DM kan, tak kira wawancara bisa ternyata begini lah. Ini benar salah juga. Tapi kan perspektif salah ini kan juga tergantung kan. Yeah. Ini kalau tahu kayak gini mungkin akan ada birokrasi, surat permohonan, terus ada izin tempat dan lain sebagainya. Tapi karena kesalahan itu menjadi benar akhirnya. Jadi kita izin tempat yang bagus ya. Jadi lebih luas ya Mas. Ya teman-teman jangan takut salah, jangan pokoknya harus selalu mengaku salah sehingga kita enteng untuk mengucapkan maaf, ya kan? Dan kita enteng untuk mengucapkan terima kasih. Jadi modalnya kita sebagai mahasiswa itu ya maaf dan terima kasih. Sambil membenahi kita kesalahannya di mana.
Wong saya ini juga banyak melakukan kesalahan sampai detik ini saya banyak melakukan kesalahan yang terus saya benahi. Orang itu selagi masih hidup itu pasti Ada salahnya ada terus. salahnya. Ya pokoknya teman-teman semuanya khususnya untuk mahasiswa Universitas Pertamina ya di ilmu komunikasi jangan takut untuk berbuat salah. Kalau kita takut untuk berbuat salah, kita akan takut untuk memulai. Kalau kita takut untuk memulai, kita akan takut untuk mencoba. Sehingga kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah karena kita nggak memulai. Oke. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman, mungkin bisa sedikit banyak diambil. Maksudnya banyak sih, ini banyak banget. Mungkin teman-teman bisa nyatet juga ya apa yang sudah kita dapatkan dari obrolan biasa kali ini nih Tuan. Maksudnya narasumber yang luar biasa dengan host yang biasa-biasa aja tapi akhirnya membuahkan sesuatu ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman komunikasi maupun teman-teman dari organisasi manapun, baik itu dari lingkup keagamaan, IPNU maupun ya kemahasiswaan seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke. Untuk agamaku, jiwa dan ragaku, untuk negaraku, IPNU IPP NU.